Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baik, sesuai janji kita akan melakukan pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi, haid dan permasalahannya. Kita akan melakukan 15-20 menit ke depan. Apakah kalian sudah mengetahui menstruasi itu apa? Belum. Baik, kita akan menjelaskannya. Kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesehatan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Ini menurut BKKBN tahun 2012. Bisa dipahami ya? Ya. Bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi? Ada 4. Yang pertama, basuh dengan air bersih dari arah depan sampai belakang. Dari arah depan sampai ke belakang, jangan sampai dari belakang ke depan. Soalnya kalau dari belakang ke depan itu ada kotoran. Kotorannya dari anus nanti bisa masuk ke vagina. Itu tidak baik. Baik, yang kedua, keringkan menggunakan handuk kering sebelum memakai celana dalam. Sebelum memakai celana dalam, sebaiknya dikeringkan menggunakan handuk atau tisu supaya lebih kering dan tidak lembab. Kemudian yang ketiga, menggunakan celana dalam yang bersih, tidak terlalu ketat dan bahan yang menyerap keringat. Kalian pernah memakai celana dalam yang ketat tidak sih? Kalau kalian pernah merasakan itu, kalau dipakai itu tidak enak, memang rada sakit. Itu sebabnya kenapa tidak dianjurkan. Dan yang keempat, ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Kalau kalian mandi, sebaiknya celana dalam diganti. Lebih baik diganti sampai 3 kali. Pagi sehabis mandi, sore sehabis mandi juga. Selanjutnya, mengapa kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi? Di dalam terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin. Yang kedua, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin. Mengapa kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi? Yang pertama, terdapat rambut di sekitar alat reproduksi. Kemudian, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin. Yang ketiga, peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab sehingga mudah berkembang biak, kuman, dan jamur. Ini bukan yang jorok ya. Ini merupakan kesehatan. Apabila kalau terdapat rambut yang panjang, itu sebaiknya potong biar tidak terjadi infeksi atau pertumbuhan jamur. Minimal 40 hari sekali itu dicukur. Selanjutnya, apa itu pubertas? Pubertas adalah suatu tahap perkembangan di mana seorang individu. Selanjutnya, apa itu pubertas? Pubertas adalah suatu tahap perkembangan di mana seorang individu belum dewasa akan mendapatkan ciri-ciri fisik dan sifat yang memungkinkannya untuk mampu bereproduksi. Ciri primer pubertas laki-laki yaitu mimpi basah, dan yang perempuan, ciri primer pubertas perempuan adalah menstruasi. Selain mimpi basah untuk laki-laki, ciri-cirinya itu tumbuh jakun, kemudian berbentuknya badan seperti huruf V. Terus suara berubah menjadi besar. Untuk yang perempuan, selain menstruasi, bertumbuhnya payudara semakin membesar, kemudian membesarnya panggul. Selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang menstruasi atau haid? Menstruasi adalah luruhnya lapisan dinding bagian dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah, sehingga haid pada
remaja putri ditandai dengan keluarnya darah dari lubang vagina. Pada sebelum atau pada saat menstruasi, pasti kita mengalami yang namanya PMS, premenstruasi syndrome, atau gejala premenstruasi. Baik, ini ada video, nanti saya akan putarkan sebentar. Baik, bisa disimak. Tandai hari pertama. Menstruasimu di aplikasi Menstrual Diary yang dengan mudah bisa kamu download di App Store. Jadi kamu akan lebih siap saat menstruasi berikutnya. Bisa ditata tanggal berapa kalian menstruasi? Rata-rata siklus menstruasi adalah 21 sampai 35 hari. Kalau belum teratur, jangan khawatir. Normal kok di masa pubertas. Siklus ini dihitung dari hari pertama menstruasi yang terjadi dari 2 sampai 7 hari. Hari ke-8 sampai 13, tubuh kita mempersiapkan rahim menuju masa subur. Hari ke-14 sampai hari ke-18, tubuh kita mengalami masa subur, di mana kehamilan bisa sangat terjadi. Beberapa hari sebelum menstruasi, biasanya muncul PMS, singkatan dari premenstrual syndrome, yaitu masa perubahan hormonal yang seringkali terlihat di emosi dan fisikmu. Jangan kaget ya, saat PMS payudara terasa nyeri, perut kembung karena adanya penggumpalan cairan di rongga perut, nafsu makan juga jadi meningkat. Gitu. Yuk jalani masa pubertasmu dengan menyenangkan. Buat lengkapnya, klik menstruasi.com. Karena Baik, dari video tadi sudah dijelaskan tanda-tanda menstruasi, kemudian setelah menstruasi, dan ini ada selanjutnya gejala. Baik, dari video tadi sudah dijelaskan ya tanda-tanda menstruasi itu seperti apa. Hari pertama seperti apa, kemudian yang setelah menstruasi dari tanggal berapa sampai berapa, terus itu ada gejalanya. Bisa lanjut lagi, gejala tersebut antara lain yang pertama ada keluhan fisik. Kalau menstruasi mesti ada keluhan fisik. Kalau kalian biasanya merasakan apa kalau sudah menstruasi? Ada emosi, sakit perut, Kalau fisik itu berarti yang sakit perut gitu ya, nyeri perut. Kemudian apalagi kalau kamu? pola fisik, Nah betul. Kalau kamu? Nah betul. Kamu? pegal-pegal, Nah, baik. Kemudian yang kedua, perasaan malas gerak, badan menjadi lemas, serta mudah merasa lelah. Kemudian ada yang ketiga, buah dada nyeri, tegang, dan sakit saat disentuh. Kalian pernah merasakan apa tidak? Nah, baik. Kemudian yang keempat, mengalami kram perut. Tadi sudah disebutkan ya. Yang kelima ada kepala nyeri atau pusing. Terus yang keenam, pinggang terasa pegal. Yang ketujuh, emosi menjadi labil. Biasanya kita mudah marah, sensitif, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Kalian pernah merasakan kan kalau sedang menstruasi, merasa emosi, pengen marah, padahal nggak ada apa-apa gitu ya. Yang kedelapan, kurang konsentrasi. Selanjutnya, masalah dalam menstruasi antara lain nyeri saat menstruasi atau dysmenorrhea adalah nyeri dirasakan pada perut bagian bawah yang kemudian dapat menyebar ke punggung atau bagian dalam paha. Gejala ini tidak membahayakan kesehatan. Yang kedua,
amenorrea atau tidak mendapatkan haid sama sekali. Penyebabnya yaitu selaput darah tidak berlubang sehingga darah menstruasi terhambat untuk keluar. Biasanya keadaan ini diketahui bila cewek sudah waktunya mens tetapi belum mendapatkannya. Dia mengeluh sakit perut setiap bulan. Nah, tadi sudah disebutkan dalam video tadi, ada baiknya kalau kalian menstruasi itu tanggalnya dilingkari supaya tahu kalian itu telat berapa hari atau mundur atau maju, tapi itu tidak apa-apa. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi keluhan? Yang pertama ada hindari olahraga berat. Yang kedua, hindari konsumsi alkohol, kopi, dan juga coklat karena dapat meningkatkan kadar estrogen yang nantinya dapat memicu lepasnya prostaglandin. Yang ketiga, hindari juga makanan bersuhu dingin, misal es. Kalau kalian menstruasi, diharapkan jangan mengkonsumsi es terlebih dahulu. Itu tidak baik. Kemudian yang keempat, konsumsi vitamin E, vitamin B6 atau minyak ikan. Yang kelima, konsumsi sayuran dan buah-buahan serta makanan rendah lemak. Yang keenam, jika menstruasi cukup banyak mengeluarkan darah, perbanyak makan makanan atau suplemen yang mengandung zat besi agar terhindar dari anemia. Yang enam ini perlu diperhatikan, kalian harus mengkonsumsi zat besi atau suplemen supaya kalian itu tidak mengalami pusing. Biasanya kalau menstruasi terjadi kepala pusing. Selanjutnya, kebersihan saat menstruasi. Yang pertama, jagalah kebersihan daerah kewanitaan. Yang kedua, bersihkan dengan air dari depan ke belakang. Yang ketiga, gantilah pembalut minimal 3 kali sehari. Untuk yang ketiga, bisa diperhatikan kalau menstruasi biasanya kan keluar darah banyak, itu sebaiknya diganti pembalutnya 3-4 kali sehari. Soalnya itu memicu tumbuhnya bakteri, itu membuat daerah kewanitaan itu tidak baik. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Baik, bisa ditanyakan. Mengapa saat menstruasi sering mengalami nyeri perut? Baik, saya jawab langsung ya. Kenapa menstruasi itu mengalami nyeri perut? Itu karena terjadi gerakan otot rahim yang berusaha mengeluarkan darah dari rahimnya. Biasanya kan kalau menstruasi kadang tidak lancar. Nah, itu gerakan ototnya yang membantu mengeluarkan darah sehingga kayak seperti dipaksa gitu loh, sehingga menyebabkan nyeri pada perut. Ada yang lagi ditanyakan? Ada. Baik. Kalau sebulan tidak menstruasi itu bahaya atau tidak? Oh baik, pertanyaan yang bagus. Kalau 1 bulan tidak menstruasi itu bahaya atau tidak? Sebenarnya itu tidak bahaya karena di usia remaja itu kadang kan ada yang maju, kadang ada yang mundur. Begitu. Itu tidak bahaya, itu sangat normal. Baik, terima kasih. Kesimpulannya, menstruasi itu dialami oleh perempuan pada usia 10-22 tahun. Kemudian kalau menstruasi harus menjaga daerah kewanitaan, dibasuh dari belakang ke depan menggunakan air bersih. Kalau membersihkan atau istilahnya pawek gitu ya, itu dibersihkan dari depan ke belakang gitu. Sampai saya lupa. Kemudian jangan lupa mengganti pembalut 3-4 kali sehari untuk mencegah iritasi atau penyakit pada alat reproduksi. Baik, cukup sekian. Apabila ada salah kata,
Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya. Yeah.